Untuk membuat dem dari data titik, ya kita tampilkan dulu data titiknya. Titik tinggi add. Yang pertama harus kita kenali adalah tentang atribut dari data ini. Ya, kita open atributnya. Di sini ada data field berupa tinggi. Jadi ini adalah nilai ketinggiannya. Selanjutnya untuk membuat dem kita gunakan perintah 3D Analysis Tools, kemudian raster interpolation. Tapi sebelum kita menggunakan ini, kita bisa cek dulu apakah fungsi 3D Analysis ini sudah diaktifkan. Klik di Customize Extension. Ya, di sini harus dalam keadaan tercentang supaya bisa jalan. Close. Kemudian di sini ada beberapa fungsi, ada IDW, Kriging, Natural Neighbor, dan Spline. Ini adalah perintah atau tool untuk merubah data titik menjadi data raster dengan teknik interpolasi. Sementara topo to raster itu digunakan untuk merubah data garis menjadi data raster. Jadi kita gunakan dalam hal ini adalah perintah spline. Kemudian inputnya titik tinggi. Kemudian Z value-nya yaitu berupa tinggi atau field tinggi. Kemudian disimpan di case lanjutan 3D. Kemudian kita kasih nama dem. Save. Kita ulangi dem titik tif, ya dikasih extension titik tif. Kemudian save. Kemudian tentukan cell size-nya. Ya, misalkan 50. Kemudian teknik atau tipe spline di sini ada dua, yaitu ada regular dan tension. Oke, kita coba yang regular dulu. Oke. Ya, ini adalah data dem. Jadi data dem ini memiliki ketinggian yang terendahnya adalah 17, yang tertingginya adalah 400 meter. Jadi ini cara membuat dem dari titik. Selanjutnya kalau kita ingin membuat dem dari garis, kita buka garisnya. Misalkan adalah garis kontur, add. Ya, kita zoom to layer pada kontur ini. Kemudian yang harus kita kenali adalah atributnya. Jadi yang merupakan nilai ketinggian adalah elevation. Jadi untuk membuat dem dari data garis adalah topo to raster. Inputnya kontur, kemudian field yang merupakan data ketinggian adalah elevation. Ya, di sini kita pilih elevation. Kemudian kita simpan. Ya, kita kasih nama dem kontur titik tif. Save. Kemudian ukuran pixelnya misalkan 200. Klik. Ya, kita klik OK. Ya, ini adalah dem yang dibuat dari data kontur. Ya, selanjutnya kalau kita ingin membuat atau menganalisis data ini,
Ya, misalkan kita analisis dari DEM yang pertama, misalkan ingin membuat peta kontur ya, dari data DEM titik ini, kemudian kita ingin membuat kontur, berarti perintahnya adalah di 3D Analysis Tools, kemudian raster surface, kemudian kontur. Inputnya adalah DEM, kemudian disimpan di mana, dan interval konturnya adalah misalkan 10 meter. Ya, klik OK. Ya, jadi ini adalah peta kontur yang dibuat dari data DEM. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat peta kelerengan, caranya adalah kita kasih perintah slope. Inputnya adalah DEM. Kemudian output measure-nya kita ganti dengan persen. Klik OK. Ya, ini adalah data kelerengan, tetapi sifatnya masih per pixel ya, data kelerengannya masih per pixel. Kalau kita ingin membuat peta kelas lereng, caranya adalah kita reklasifikasi. Buat peta kelas lereng, kita reklasifikasi. Perintahnya adalah di 3D Analysis Tools, kemudian raster reclass, kemudian reclassify. Inputnya adalah slope. Kemudian di sini kita perhatikan nilai terkecil adalah 0, terbesar adalah 20,1. Jadi kalau kita ingin membuat klasifikasi yang standar kehutanan, misalkan 0 sampai 8, 8 15, 15 25, berarti hanya 3 kelas. Di kelasnya cuma 3. Ya, jadi ini kalau manual tadi tidak bisa diganti, kita ganti dengan equal interval, kemudian kelasnya kita ganti dengan 3, kemudian kita ganti ini kelas 0 sampai 8%, berarti di sini kita ketik 8, kemudian 8 sampai 15 berarti kita ketik 15. Kemudian 15 sampai 25 berarti di sini kita ketik 25. Klik OK. Sehingga di sini hasilnya adalah untuk yang bernilai 0 sampai 8% itu akan dirubah menjadi 1. 8 sampai 15 akan dirubah menjadi 2. 15 sampai 25 dirubah menjadi 3. Kemudian kita simpan di kelas lereng, save, kemudian OK. Ya, tadi kelupaan memberi extension. Kita ulangi. Reclassify, di sini gagal. Ya, inputnya slope. Kemudian kelasnya ada 3, 0 sampai 8, 8 15, 15 25. Oke. Jadi di sini di hasil akhirnya harus dikasih extension T. Jadi kelas lereng titik T. Save. Oke. Ya, baru berhasil. Jadi outputnya harus dikasih extension. Kemudian kalau kita ingin merubah data ini menjadi vektor, jadi ini masih berupa data raster. Kalau ingin merubah ke vektor, perintahnya adalah conversion tools, kemudian from raster, kemudian raster to polygon. Inputnya adalah kelas lereng, kemudian disimpan di kelas lereng, kemudian step tipenya adalah fitur kelas atau SHP. Save, kemudian OK.
belum mau, kita coba lagi. Raster to polygon. Oke, kita coba extensionnya, kita aktifkan dulu spatial unlist tool dan atau semuanya. Kita ulangi. Raster to polygon, inputnya adalah class parent. Ya, kita simpan. Oke. Ya, ini adalah hasil konversi dari raster ke polygon. Selanjutnya kita bisa lihat atributnya. Di sini atributnya hanya berupa grid kode 1, 2, dan 3. 1 di sini artinya datar atau yang berkelerengan 0 sampai 8, sementara yang 2 adalah landai yang berkelerengan 8 sampai 15%, sementara yang 3 itu adalah yang agak curam. Jadi kita bisa membuat keterangan tersebut dengan cara membuat field baru. Lereng tipenya teks. Oke, dengan menggunakan select by attribute, kita cari yang grid kode sama dengan get unique 1 fly. Kemudian kita kasih keterangan dengan menggunakan kalkulator, field kalkulator, datar. Oke, kemudian kita pilih yang grid kodenya 2 fly. Kita kasih nama landai. Kemudian yang ketiga, yang grid kodenya 3 fly, kita kasih keterangan agak curam. Oke, ya selanjutnya kita bisa lihat simbologinya. Double klik, simbologi, kategori unik berdasarkan kelerengannya, add. Ya, jadi di sini kita bisa urutkan dari datar landai agak curam, curam sangat curam, dan kita bisa buat simbolnya menjadi gradasi. Oke, nah seperti ini. Jadi yang berwarna hijau adalah datar, yang berwarna kuning adalah landai, yang merah agak curam.